Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Eva dan juga teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang materi kategori makna leksikal. Kelompok kami terdiri dari saya, Sinta Maghfirah, NIM 196012, teman saya Teresa Dwi Rahmanda, NIM 196013, dan terakhir teman saya Putri Latiful Jannah, NIM 196022. Baik, untuk yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu makna leksikal. Jadi, makna leksikal adalah makna yang secara inheren dimiliki oleh setiap bentuk dasar, morfem dasar atau akar. Misalnya, ada kata kuda bermakna sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Dengan kata lain, dapat juga dikatakan bahwa makna leksikal adalah makna yang sebenarnya, makna yang sesuai dengan observasi indera kita, atau makna apa adanya. Jadi saya beri contoh ya teman-teman, ada 2 kalimat, dimana nanti 2 kalimat ini menjadi gambaran kita untuk lebih mengerti apa itu makna leksikal. Yang pertama ada kalimat, di dalam kebun binatang itu ada 5 ekor buaya. Nah, buaya di sini itu kan memang di dalam kebun binatang itu ada hewan buaya. Jadi buaya ini diartikan sebagai seekor hewan yang ada di dalam kebun binatang itu. Nah, kalimat yang kedua ada dasar itu cowok emang buaya. Nah, di sini ini ada kata buaya juga, tapi di sini tuh kan bukan berarti buaya di dalam kalimat saya yang kedua ini sebagai sebuah hewan, melainkan buaya yang saya sebutkan ini kan ibaratnya itu julukan untuk cowok itu tadi kan. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman, saya berikan 2 contoh kalimat ini agar kita bisa lebih memahami. Oh, makna leksikal itu yang kayak tadi yang saya sebutkan yang pertama. Di dalam kebun binatang itu ada 5 ekor buaya. Jadi makna yang memang sebenarnya itu seperti itu. Oke, saya lanjutkan untuk kategori makna leksikal. Nah, yang pertama ada kategori nominal, di mana kata-kata atau lексem nominal dalam bahasa Indonesia secara semantik mengandung ciri makna benda atau bisa disebut inisial B, dan oleh karena itu lексem-lексem nominal secara struktural akan selalu dapat didahului oleh preposisi di atau pada. Nah, berdasarkan analisis semantik lebih lanjut, lексem-lексem nominal ini dapat dikelompokkan atas beberapa tipe. Tipe 1 berciri makna utama, benda plus orang. Tipe 1 ini terbagi atas 6 subtipe yang masing-masing berbeda pada ciri makna ketiga. Yang kedua, ada tipe 2. Tipe 2 ini berciri makna B dan institusi. Nah, lексem-lексem nominal tipe 2 ini juga memiliki makna orang metaforis plus K plus H. Jadi seluruh lексem nominalnya ini berciri makna B plus L plus plus K dan H. Oke. Selanjutnya ada tipe 3. Tipe 3 berciri makna utama B alias binatang. Selain itu, lексem-lексem nominal tipe 3 ini memiliki pula ciri makna plus NY, plus K, dan plus H. Selanjutnya ada tipe 4 berciri utama B dan tumbuhan atau dalam inisialnya T. Lексem nominal tipe 4 ini terdiri 3, subtipe 4A, subtipe 4B, dan juga subtipe 4C. Oke. Selanjutnya ada tipe kelima. Tipe kelima berciri makna plus B alias buah-buahan. Selain itu, tipe ini juga memiliki makna plus H, plus K, dan min HI. Jadi secara keseluruhan memiliki makna plus B, plus BB, plus H, plus K, dan min HI. Selanjutnya ada tipe 6, di mana makna utamanya ada plus B alias bunga-bungaan. Selain itu, lексem ini juga berciri makna plus H, plus K, dan min HI. Lanjut, ada tipe ke-7 berciri makna utama plus B, peralatan, atau inisialnya AL. Tipe ini terbagi atas 9 subtipe. Subtipe 7A, B, C, D, E, F, G, H, dan juga I. Nah, selanjutnya ada tipe ke-8, mengandung ciri makna utama B, makanan, minuman, atau inisialnya MM. Selain itu, tipe ini juga berciri makna plus H, min H, dan juga min HI. Secara keseluruhan, tipe ini berciri makna plus B, plus MM, plus K, min H, dan min HI.
Selanjutnya ada tipe 9. Tipe ini mengandung ciri makna utama plus B, plus geografi. Tipe ke-10 berciri makna utama B alias bahan baku. Selanjutnya ada kategori verba. Leksem-leksem verbal dalam bahasa Indonesia secara semantik ditandai dengan mengajukan 3 macam pertanyaan terhadap subjek tempat verba menjadi predikat klausanya. Kategori verbal dapat dibedakan menjadi 12 tipe sebagai berikut. Ada tipe 1. Tipe ini adalah verba yang secara semantik menyatakan tindakan, perbuatan, atau aksi. Pelaku verba ini adalah sebuah wujud berupa S. Berupa sebuah nomina yang berciri makna plus bernyawa dan tindakan sebagai penggerak tindakan yang disebut oleh verba. Tipe 2 ini adalah verba yang menyatakan tindakan dan pengalaman. Pada verba ini pelakunya adalah sebuah wujud berupa nomina berciri makna plus bernyawa dan bertindak sebagai penggerak tindakan yang disebut oleh verba tersebut. Sekaligus dapat pula sebagai wujud yang mengalami secara kognitif, emosional, atau sensasional tindakan yang dinyatakan oleh verba tersebut. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya adalah tipe 3. Tipe 3 ini adalah verba yang menyatakan tindakan dan pemilikan atau benefaktif. Yang keempat adalah tipe 4. Tipe ini merupakan verba yang menyatakan tindakan atau lokasi atau tempat pelaku tindakan berupa nomina berciri makna yang dapat mengalami tindakan itu sendiri maupun tidak. Yang kelima adalah tipe 5. Tipe ini merupakan verba yang menyatakan proses. Subjek dalam kalimat ini berupa nomina umum yang mengalami proses perubahan keadaan atau kondisi. Lalu yang keenam adalah tipe 6. Tipe ini merupakan verba yang menyatakan proses pengalaman. Yang ketujuh adalah tipe 7. Tipe ini merupakan verba yang menyatakan proses benefaktif subjek dalam kalimat yang menggunakan verba tipe 7 ini berupa nomina yang mengalami suatu proses atau kejadian, memperoleh atau kehilangan atau kerugian. Lalu tipe 8, tipe ini merupakan verba yang menyatakan proses lokatif. Subjek dalam tipe ini berupa nomina yang mengalami suatu proses perubahan tempat atau lokasi. Lalu yang ke-9 adalah tipe 9. Tipe ini merupakan verba yang menyatakan keadaan. Subjek dalam kalimat ini berupa nomina umum yang berada dalam keadaan atau kondisi yang dinyatakan oleh verba tersebut. Lalu tipe 10 merupakan tipe verba yang menyatakan keadaan pengalaman. Subjek dalam kalimat yang menggunakan tipe ini adalah sebuah nomina yang berada dalam keadaan kognisi, emosi, atau sensasi. Lalu tipe 11 adalah tipe yang merupakan verba yang menyatakan keadaan benefaktif. Subjek dalam kalimat yang menggunakan tipe 11 ini adalah sebuah nomina yang menyatakan memiliki, memperoleh, atau kehilangan sesuatu. Lalu yang tipe 12 ini merupakan verba yang menyatakan keadaan atau lokatif. Lalu selanjutnya adalah kategori adjektifal. Leksem-leksem adjektifal dalam bahasa Indonesia secara semantik adalah leksem yang menerangkan keadaan suatu nomina atau menyifati nomina itu. Lalu dalam kategori adjektifal ada beberapa tipe. Yang pertama adalah tipe 1. Tipe 1 adalah leksem adjektif yang menyatakan sikap, tabiat, atau perilaku batin manusia yang termasuk di dalamnya yang dipersonifikasikannya, misalnya marah, galak, baik, sopan, berani, takut, dan jahat. Lalu tipe 2 adalah leksem adjektif yang menyatakan keadaan bentuk, misalnya bundar, bulat, lengkung, bengkok, lurus, dan miring. Lalu yang ketiga adalah tipe 3 adalah leksem adjektif yang menyatakan ukuran, misalnya panjang, pendek, tinggi, gemuk, kurus, lebar, luas, ringan, dan berat. Lalu tipe 4 adalah leksem yang menyatakan waktu dan usia, misalnya lama, baru, muda, dan tua. Lalu tipe 5 adalah leksem adjektif yang menyatakan warna, misalnya merah, kuning, biru, hijau, ungu, coklat, atau lembayung. Lalu yang ketipe 6 adalah leksem adjektif yang menyatakan jarak, misalnya jauh, dekat, sedang. Lalu tipe 7 adalah leksem adjektif yang menyatakan kuasa tenaga, misalnya kuat, lemah, segar, lesu, dan tegar.
Lalu tipe 8 adalah leksem adjektif yang menyatakan kesan atau penilaian indera, misalnya sedap, lezat, manis, pahit, cantik, tampan, cemerlang, harum, bau, wangi, kasar, halus, dan licin. Lalu selanjutnya adalah kategori pendamping. Kategori pendamping adalah leksem-leksem tertentu yang mendampingi nomina, verba, adjektif, dan juga klausa untuk memberikan keterangan tertentu yang bukan menyatakan keadaan atau sifat. Pendamping nomina ini ada leksem-leksem pendamping nomina, antara lain menyatakan satu pengingkaran, dua kuantitas atau jumlah, yang ketiga adalah pembatasan leksemnya, yang keempat adalah tempat berada, yang kelima adalah tempat asal, yang keenam adalah tempat tujuan atau arah sasaran leksem, yang ketujuh adalah hal atau perkara, yang kedelapan adalah alat, yang kesembilan adalah pelaku, dan yang kesepuluh adalah batas tempat dan batas waktu. Berikut leksem-leksem pendamping verba. Yang pertama adalah peningkaran, yang kedua adalah berbagai aspek, yang ketiga adalah berbagai modalitas, yang keempat adalah kuantitas, yang kelima adalah kualitas, dan yang keenam adalah pembatasan. Lalu pendamping adjektiva. Leksem-leksem pendamping adjektiva antara lain menyatakan, yang pertama adalah peningkaran. Leksem yang digunakan adalah kata tidak dan bukan. Misalnya, tidak lurus, tidak gemuk, tidak bandel, dan tidak merah. Lalu yang kedua adalah kualitas leksem yang digunakan adalah kata-kata sangat, agak, cukup, paling, sekali, maha, dan serba. Misalnya 19 sangat baik, agak datar, cukup licin, paling miskin, paling sekali, maha mulia, dan serba modern. Pendamping klausa. Pendamping klausa, leksem-leksem pendamping klausa mempunyai posisi yang agak bebas. Leksem-leksem itu dapat ditempatkan pada awal klausa, di tengah klausa, atau pada akhir klausa. Distribusinya ini tentu saja memberikan nuansa makna yang berbeda. Lalu yang terakhir adalah kategori penghubung. Kategori penghubung adalah leksem-leksem tertentu yang bertugas menghubungkan baik kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, maupun kalimat dengan kalimat secara koordinatif maupun secara subordinatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah dan kurangnya, kami mohon dimaklumi dan meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.